Salam, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dan peluk kasih saya buat saudara-saudari dimanapun saudara berada di belahan dunia ini, khususnya buat suku Batak yang ada di tanah Batak, baik yang ada di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di belahan dunia ini. Juga buat 12 suku Israel yang ada di negara Israel, bahkan yang ada di tanah perantauan dimanapun saudara berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membayar najar saya, khususnya untuk memperkatakan di mana suku Batak itu merupakan bagian dari suku Israel. Nah, apa yang menjadi alasan dan dasar saya memperkatakan itu? Ada dua hal utama, saudaraku. Dasar dan alasan saya memperkatakan hal itu, dan saya akan mencoba urai lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya sesuai dengan topik kita, suku Batak, suku Israel, maka saya akan memperkatakan perihal dua suku ini secara ringkas. Suku Batak atau suku kita Batak, ada beberapa pemahaman yang memperkatakan perihal asal-usul suku Batak tersebut. Pemahaman yang pertama, sebut saja ada yang meyakini bahwa asal-usul nenek moyang Batak itu datangnya dari dataran Cina. Ada juga yang kedua yang memperkatakan bahwa suku Batak itu datangnya dari India. Ada juga yang ketiga memperkatakan bahwa suku Batak itu asal-usulnya datangnya dari titisan dewa langsung dari langit. Bahkan itu saudara bisa kita melihat di Pusuk Buhit yang diperkatakan dewa Batak dan seterusnya. Nah, untuk tiga pemahaman ini saya tidak akan memperkatakan secara sederhana. Saya hanya bisa berkata di dalam pemahaman-pemahaman ini, khususnya di pemahaman yang perihal dewa Batak, banyak orang yang mempercayai di mana pusat penyembahannya itu mula Jari Nabulun dan mempercayai perihal Batara Guru, Purajasori, Mangala Bulan. Dan untuk hal ini, kembali saya perkatakan, saya tidak akan menerjemahkannya secara sederhana karena secara pribadi, khususnya dalam hari-hari ini, saya tidak mempercayai akan hal-hal itu, saudara. Ada juga bagian yang keempat, yaitu mereka mempercayai sama dengan pemahaman saya bahwa suku Batak itu merupakan bagian dari suku Israel, di mana mereka mencoba mempercayai khususnya banyaknya kesamaan, kebudayaan, kebiasaan atau adat istiadat. Namun secara pribadi seperti saya perkatakan tadi, saya akan memaparkan dua alasan yang lebih jelas atau mungkin untuk melengkapi hal-hal yang baik dari segi kebudayaan yang kita bisa lihat. Itulah ringkas Batak yang coba saya uraikan. Di mana hubungannya dengan Israel? Nah, sebelum kita katakan hubungannya, saya mau meringkas urusan suku Israel dulu. Nah, Israel ini, saudaraku, ini bisa kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan. Karena
Sungguh luar biasa. Israel ini merupakan pribadi yang sangat disayangi Tuhan, bahkan di mana secara khusus ada perjanjian kekal yang dilakukan Tuhan terhadap Israel. Atau saya coba meringkas secara ringkas mulai dari hal penciptaan sampai dengan akhir zaman, untuk memperkatakan ringkasnya 12 suku Israel secara ringkas, saudaraku, atau secara sederhana. Awal penciptaan, Kejadian pertama ayat 1 dan 2, di mana diperkatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada ayat kedua diperkatakan maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah inilah sinar kemuliaan, roh yang maha kudus ini yang menciptakan segala sesuatu. Dan roh ini memiliki walaupun dia esa, walaupun dia satu kemuliaan di dalam roh kemuliaan, tetapi ada dua pribadi setidaknya di dalam roh kemuliaan itu. Itu bisa saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, di saat memperkatakan perihal penciptaan manusia. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Siapa mereka? Ini sudah saya buat video sebelumnya, saudaraku, memperkatakan pribadi Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus tentunya. Satu roh di dalam roh kemuliaan, satu rupa di dalam rupa Tuhan Yesus. Saudara bisa melihat perihal itu di video sebelumnya. Nah, sesudah Adam diciptakan dan dijadikannya Hawa sebagai penopangnya atau pendamping hidupnya, maka dengan berjalannya waktu adalah keturunan mereka turun-temurun, generasi demi generasi, hingga suatu saat sampai kepada kisah Nuh, di mana pada zaman itu Tuhan telah melihat begitu banyak dosa manusia, hingga Tuhan sempat menyesal menciptakan manusia dan hendak melenyapkan, membumi hanguskan manusia lewat air bah. Tuhan hanya menyelamatkan Nuh di dalam bahtera beserta istri dan anaknya dan menantunya. Jadi mulai penciptaan manusia pertama, mulai dari Adam hingga turun-temurun, hingga terjadinya air bah, hanya Nuh beserta keluarganya yang di bahtera itulah yang tersisa manusia di dunia ini, ada yang selamat. Artinya semua kita sekarang yang ada di belahan dunia ini adalah turunan Nuh. Nah, selanjutnya turun-temurun, generasi demi generasi, hingga lahirlah Abram. Abram ini merupakan pribadi yang sangat dikenal Tuhan, hingga Allah Sang Pencipta melakukan suatu perjanjian kepada Abram ini. Namanya juga diubahkan menjadi Abraham, menjadi bapak setiap orang yang percaya, bapak bagi kita semua orang yang percaya. Dan di mana perjanjiannya itu saudara bisa melihat di Kejadian 17 ayat 7 yang memperkatakan bahwa Tuhan akan melakukan perjanjian kepada Abraham, di mana keturunannya akan mengalami perjanjian yang kekal, turun-temurun sampai kekekalan. Bahkan sesudah itu di Kejadian 17 ayat yang ke-18 saudara bisa melihat di mana pada saat itu janji Tuhan mau diturunkan lewat Sarah, yaitu anaknya Ishak, anak tunggalnya Ishak. Namun Abraham sempat berpikir dan berkata kepada Tuhan di ayat 18, Tuhan, kalaulah Ismail ini bisa berkenan hidup di hadapan-Mu. Tapi kata Tuhan, bukan Ismail, tapi Ishaklah, dan lewat Sarah akan lahir Ishak, dan lewat Ishak inilah aku akan menggenapi segala janjiku kepadamu. Itulah perkataan Tuhan kepada Abraham. Nah, dalam perkataan itu juga perkataan yang sama Tuhan perkatakan juga kepada Ishak. Hal itu saudara bisa lihat di Kejadian 26
di mana Tuhan memperkatakan bahwa Tuhan berkata-kata dan berjanji kepada ayahnya Ishak yaitu Abraham, dan janji itu diperkatakan juga kepada Ishak. Dan janji yang sama Tuhan perkatakan juga kepada Yakub, di mana Yakub juga bukan sekedar janji yang diperkatakan kepada Abraham dan Ishak, namun juga namanya diubah menjadi Israel. Jadi Tuhan berkata di Kejadian 28, saudara bisa melihat di mana Tuhan berkata kepada Yakub, "Aku adalah Allah nenekmu Abraham dan ayahmu Ishak. Aku akan menggenapi melakukan semua perjanjianku, di mana lewat keturunanmu bumi akan diberkati, akan mendapat berkat. Dan perjanjianku adalah perjanjian yang kekal." Itulah perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Nah, Israel ini sendiri, saudaraku, memiliki atau mempunyai 12 suku, di mana mereka juga ada masa mengalami perbudakan di Mesir. Dan Yusuf, anaknya Israel ini, sudah duluan di Mesir diberkati dan diurapi Tuhan, bahkan menjadi anak kedua di Mesir. Dan dari situ disitulah suku Israel mengalami perbudakan, dan di saat mereka keluar dari perbudakan itu dipimpin oleh Musa. Nah, sesudah itu berjalannya waktu, hari lepas hari, generasi demi generasi, bahkan kerajaan demi kerajaan yang silih berganti. Dari hal itu saya hanya meringkas, di mana di dalam 12 suku Israel itu pada dasarnya terbagi 2 kerajaan. Khususnya waktu Salomo. Sesudah Salomo maka pecahlah kerajaan itu. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, baru Salomo, baru sesudah itu pecahlah menjadi 2 kerajaan. Di mana kerajaan yang pertama itu yang berpusat di Samaria dengan 10 suku, dan kerajaan yang kedua yaitu yang berpusat di Yerusalem yaitu 2 suku. Nah, sesudah mereka silih berganti kerajaannya dengan generasi demi generasi, mereka juga mengalami suatu pembuangan. Mereka dibuang, diusir, mengalami pembuangan, di mana yang 10 suku ini diangkut oleh Raja Asyur. Sedangkan yang 2 suku ini diangkut oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel ke Mesir. Khususnya ini karena ketidaktaatan Israel kepada Tuhan, saudaraku. Tapi Tuhan tidaklah menahankan murkanya senantiasa kepada Israel, karena Tuhan tahu bahwa dia memiliki perjanjian yang kekal, kasih setianya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Hingga Israel tidaklah selamanya di dalam perbudakan, di dalam pembuangan. Ada masanya mereka sisanya ditarik kembali oleh Tuhan itu sendiri. Jadi sisanya artinya bukan 12 suku menjadi kurang, menjadi hilang 9 suku tinggal 3, tidak, saudaraku. Tetapi sisanya artinya 12 suku itu tetap tinggal. Itu nanti bisa kita lihat. Jadi sisanya artinya semua yang dibawa ke pembuangan, tidaklah semuanya itu balik lagi. Artinya pasti ada yang meninggal di pembuangan, saudaraku. Entah karena sakit, entah karena usianya sudah lanjut, entah karena dibunuh, atau entah karena apa. Tapi sisa-sisa yang masih hidup itulah yang tinggal. Tapi 12 suku tetap. Nah, hal itu saudara bisa melihat di Yesaya 11 ayat 11 khususnya, di mana Tuhan membawa kembali umatnya dari Asyur dan Mesir. Saudara bisa melihat di Yesaya 11 ayat 11. Asyur dan Mesir, di mana di Asyur tadi bicara 10 suku, Mesir bicara 2 suku. Bahkan di ayat yang ke-16, saudara bisa melihat Yesaya 11 ayat yang ke-16, di situ jelas diperkatakan bahwa Asyur akan kembali dari pembuangan, bahkan akan dibuat jalan raya bagaikan keluarnya Israel dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Seperti itulah gambaran Asyur
gambaran Israel keluar dari pembuangan Asyur, saudara. Wajar karena mereka juga 10 suku, khususnya di sana. Nah, untuk yang 2 suku yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ke Mesir, seperti yang dikatakan di Yesaya 11 ayat 11 tadi. Ini jelasnya saudara bisa melihat di kitab Esra dan kitab Nehemia. Di kitab Esra 1 ayat yang kelima, saudara bisa melihat, bahkan dikatakan di sana, suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Ada 3 suku yang diperkenalkan di sana. Dan khusus Lewi, saudaraku, kalau saudara bisa melihat kisahnya, kenapa dari yang 2 tadi awalnya bisa suku Lewi di sana, adalah saudaraku, sejarahnya bergantian. Dan sebenarnya untuk topik ini saya sudah pernah memperkatakan sangat secara rinci, tapi saya hanya menyingkatnya saat ini secara ringkas. Nah, di dalam Esra 2 ayat 1 diperkatakan, maka keluarlah mereka, pulanglah mereka dari pembuangan yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar dari Mesir. Jadi orang-orang yang tertulis di kitab Esra itu bicara yang dari Mesir yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, bukan termasuk dari Asyur. Kalau Asyur kembali ke tempatnya masing-masing. Itu sangat jelas di kebenaran firman Tuhan. Saudara gampang bisa mendapatinya. Nah, yang berikutnya bahkan di kitab Nehemia, pengulangan untuk hal yang di Esra saudara bisa mendapati juga, di mana dikatakan di sana, maka suku atau provinsi Yehuda mereka pulang, yaitu mereka yang diangkat Nebukadnezar Raja Babel, sama halnya dengan yang di kitab Esra 2:1 tadi, yaitu dari provinsi Yehuda dibawa pulang. Inilah sebagai bukti bahwa 12 suku itu tetap eksis. Bahkan di perjanjian baru, saya akan memperkatakan 3 hal keeksisan 12 suku ini, yaitu 12 suku Israel tetap. Nah, yang pertama sekali kisahnya saudara bisa melihat, yaitu di saat percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Di mana di Yohanes 4 ayat yang ke-5, saudara bisa melihat di mana Yesus ada di tanah Sikhar, yaitu tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Jadi tanah Sikhar itu merupakan tanah keturunan Israel yang diwariskan kepada Yusuf serta keturunannya. Nah, khususnya bahkan di ayat yang ke-12 masih di Yohanes 4, saudara bisa melihat bahwa perempuan itu berkata, apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Ini membuktikan bahwa perempuan Samaria yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus itu jelas adalah keturunan Israel. Dari Yakub, dari Yusuf, keturunannya. Bahkan di ayat 25, saudara bisa sangat jelas melihat di mana di saat perempuan itu berkata, yaitu di Yohanes 4 ayat 25, saat perempuan itu berkata, memang nanti akan datang Mesias yang disebut Kristus, dan apabila dia datang, dia akan mengajari kami untuk segala sesuatu. Ini membuktikan bahwa sekalipun perempuan ini belum mengenal bahwa yang sedang bercakap-cakap kepada dia itu adalah Yesus, tetapi ajaran yang diterimanya dari nenek moyangnya, itu dari Yakub dan Yusuf serta turun-temurun, itu memperkatakan bahwa suatu saat Mesias akan datang, Kristus akan datang. Sungguh ini pengalaman suatu perempuan yang luar biasa, saudaraku, di mana Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya kepadanya. Hingga bukan cuma perempuan itu yang diselamatkan di kisah itu, bahkan sekampungnya juga. Dan coba bayangkan, jikalau perempuan itu tidak mengenal, sama banyak sampai zaman kita sekarang ini, di akhir zaman ini, banyak orang keturunan dari keturunan Yakub, keturunan Israel, keturunan Yusuf, yang mereka mungkin tidak mengenal Tuhan waktu datang pertama, tapi mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang, Kristus akan datang di akhir zaman. Bahkan keturunan-keturunan Israel juga, bahkan yang masih ada di Israel,
Mereka masih ada yang belum percaya Yesus itu sudah pernah datang. Namun mereka percaya Yesus itu nanti akan datang di akhir zaman. Jadi itu sesuatu, seperti saya ulangi, suatu hal yang luar biasa yang dialami perempuan itu. Hingga dia mengenal Yesus pada saat itu. Ini sebagai bukti bahwa keturunan Israel dari Yusuf itu di tanah Samaria sesuai dengan percakapan perempuan Samaria dengan Yesus. Dan yang berikutnya di perjanjian baru saudara bisa melihat di Yakobus, surat Yakobus 1 ayat 1, di mana waktu Yakobus menyalam, salam saudaraku di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, buat saudara-saudari 12 suku yang ada di perantauan. Ini menggambarkan bagi kita bahwa Tuhan mengaruniakan kepada Yakobus sesungguhnya 12 suku itu masih tetap ada. Karena itu memang janji Tuhan yang kekal kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun sesuai perkataan Yakobus kita bisa memahami bahwa mereka tidak di satu tempat. Ibaratnya sekarang kita kenal negara, mereka tidak di satu negara, tapi bahkan yang ada di perantauan. Bahkan untuk saya sendiri saudaraku, di saat saya berkata-kata kepada saudara saat ini, secara roh saya yakin, baik di Indonesia ini, baik di India, baik di Nigeria, baik di Rusia, baik di Amerika dan beberapa negara lainnya, saya yakin suku Israel itu ada saudaraku. Inilah yang kedua bukti di perjanjian baru memperkatakan 12 suku tetap eksis. Nah, bukti yang ketiga yang paling nyata yaitu di Wahyu 7, di mana di akhir zaman nanti, di mana para malaikat datang dan ada yang memeteraikan di antara 12 suku itu, setiap suku 12.000 dimeteraikan setiap suku. Ini bicara akhir zaman. Jadi bukan bicara mulai contohnya suku Isakar. Bukan mulai Isakar ada waktu itu, waktu hidup, sampai akhir zaman cuma 12.000 yang selamat saudaraku, bukan. Tapi di akhir zaman setiap suku itu masih tetap. Jadi mari untuk memahami firman Tuhan itu, mari senantiasa marilah kita terima hikmat atau pengajaran Roh Kudus saudaraku, supaya kita bisa memahami secara sempurna. Karena terlalu banyak orang memperkatakan bahkan suku Israel yang sisa itu cuma 3, lainnya udah lenyap di masa dulu, udah lenyap. Tidak saudara, tidak. Itu sangat jelas dan sangat nyata, baik di perjanjian baru, saya ulangi, Yohanes 4, Yakobus dan Wahyu. Nah, itulah suku Israel. Nah, sekarang saya gabung sesuai dengan topik kita. Apa yang menjadi alasan saya memperkatakan suku Batak bagian dari suku Israel? Secara pribadi saudaraku, saya katakan tadi ada 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu di saat saya dibawa Tuhan Yesus melihat kuasa Khalid, yaitu sinar kemuliaannya dari gunung kudusnya dan kuasa langit dan bumi. Tuhan Yesus membawa saya dan menyatakan itu semua serta menunjukkan neraka dan surga serta semua kemuliaan kuasa Khalid langit dan bumi. Hingga saya berkata dan saya imani bahwa seperti perkataan yang saya jabarkan di dalam firman tadi, bahwa Tuhan menyatakan janjinya bagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan terlebih melihat sinar kemuliaannya, termasuk seperti yang dilihat Musa. Musa juga itu keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Musa itu saudara bisa lihat di kitab Keluaran, di mana Tuhan berkata-kata kepada Musa, "Aku adalah Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub." Tuhan jelas berkata seperti itu kepada Musa. Hingga keturunan Musa, keturunan Yusuf itu semua adalah keturunan Abraham lewat janji Ishak dan Yakub. Jadi saudaraku, saya ulang, inilah satu alasan yang utama, yaitu di saat Tuhan menunjukkan kemuliaannya itu semua. Hingga saya berkata, bukankah Tuhan menyatakan kemuliaannya itu, janji kekalnya itu lewat Abraham, Ishak dan Yakub? Itu poin yang pertama. Nah, alasan yang kedua yaitu di saat Tuhan lewat kuasa kemuliaannya, lewat penglihatan memperkatakan kepada saya, "Tunggu, engkau adalah anak sulung bagiku." Ini seperti video yang sudah saya saksikan sebelum ini, yaitu
anak sulung Tuhan. Nah, bicara anak sulung juga, saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, ada 3 tokoh atau 3 pribadi yang pernah Tuhan jadikan menjadi anak sulungnya. Ingat, untuk perihal anak sulung Tuhan beda dengan anak sulung manusia. Saudara bisa simak video sebelumnya. Nah, anak sulung yang pernah dijadikan Tuhan, itu yang pertama, Yakub atau Israel itu sendiri. Yang kedua, Efraim. Yang ketiga, Daud. Dan khusus untuk saat ini saya berkata, yang keempat saya, sesuai yang penglihatan saya. Nah, karena alasan ini juga lah, hingga saya berkata, bukankah anak sulung Tuhan itu Israel? Dan keturunannya dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu dinyatakan janji kekalnya. Berarti saya juga keturunan Israel. Memang saudaraku, kita namanya secara tubuh, jiwa, dan roh. Secara roh pasti, dan kita percaya, apapun yang menjadi suku kaum latar belakang saudara, di saat saudara percaya kepada Tuhan, di saat saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadi jawaban daripada janji kekekalan itu, maka saudara juga adalah keturunan Abraham atau anak-anak Abraham secara rohani. Semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Abraham. Karena lewat keturunan Abraham, Yakub lah mengandung kekekalan. Dan di mana kehadiran Yesus Kristus itulah, dan Yesus Kristus itulah kegenapan janji yang dilakukan Tuhan atau pribadi Yesus itu lewat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan pribadi Yesus itulah jalan kekekalan, jalan keselamatan. Inilah artinya, saudaraku. Jadi bukan berarti contohnya Ishak anaknya Esau dan Yakub, bukan Tuhan hanya memberkati atau hanya mengakui keturunan Yakub, saudaraku. Keturunan Esau juga dipelihara, diberkati, dijagai. Bahkan Abraham, sekalipun anak janji adalah Ishak, Tuhan juga menjaga dan menyertai keturunan Abraham dari yang lainnya, baik dari Ismail, baik dari Keturah, semua, yaitu dari Hagar yaitu Ismail, dari Keturah banyak anak-anaknya, semua disertai Tuhan. Baik contohnya naik ke atas, contohnya bapaknya Abraham itu Terah, ada saudara-saudaranya, semua diberkati. Baik Nuh, si Ham, si Hem, si Sapet, tiga-tiganya semua diberkati. Cuman kita berkata saat ini perihal Abraham, Ishak, dan Yakub, ada perjanjian khusus antara Allah Sang Pencipta untuk ketiga pribadi ini yang mengandung kekekalan. Dan di mana kegenapan janji itu sampai kehadiran Yesus Kristus, dan di dalam kepribadian Yesus Kristus itulah kita lebih memahami jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan keselamatan, karena pribadi Yesus Kristus itulah kebenaran dan keselamatan itu, seperti yang saya saksikan sebelumnya di video-video sebelumnya. Inilah saudaraku menjadi 2 alasan seperti saya perkatakan. Namun itu merupakan pendapat saya pribadi, saudaraku. Saya mengatakan pada kesempatan ini bukanlah memaksakan untuk memperkatakan kepada saudara inilah ada kebenaran yang mutlak bahwa kita adalah suku Israel, bukan. Dan seperti kata dari awal tadi, ada 3 pendapat, ada bilang dari Cina, ada bilang dari India, ada bilang dari Batara Guru Raja Sori Mangala Bulan. Ya, itu boleh saudara berpendapat atau berpedoman seperti itu. Tetapi saya, bahkan dengan keluarga saya, mengimani apa yang kami imani, khususnya Yesus yang kita sembah, itu membuat perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi tidak ada unsur di dalam kebenaran itu Batara Guru Raja Sori Mangala Bulan, saudara. Jadi itulah yang saya bisa bagikan saat ini. Dan saya bersyukur saya bisa membagikan ini kepada saudara, karena ini bagian ngajar saya, bahkan lewat tulisan yang memperkatakan kepada saudara, bahkan mungkin di dalam 1 tahun belakangan ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan saya untuk memperkatakan ini secara sederhana. Di atas semua itu kembali saya perkatakan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi suku kaum latar belakang saudara, percayalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersaudara. Tuhan memberkati.